Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat, Shalom, selamat pagi untuk kita sekalian. Ya, sebelumnya saya akan membawakan renungan untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, diambil daripada Yunus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Tetapi saya hanya akan membacakan ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, untuk kedua kalinya kalimat tersebut. Ya, di dalam kisah Yunus Bapak Ibu kita diajak untuk melihat bagaimana dampak ketika manusia lebih mementingkan egonya. Dan apa yang terjadi apabila kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, pada kisah atau pasal Yunus yang ketiga, Tuhan tidak menyerah Bapak Ibu terhadap Yunus. Kita ketahui bersama sebelumnya Yunus pernah lari, Yunus pernah merasa lebih tahu, pernah mengikuti pikirannya sendiri atau mengikuti egonya sendiri. Dan kita tahu akibatnya. Apa yang terjadi pada Yunus? Pada saat itu badai datang, kapal hampir tenggelam dan Yunus masuk ke dalam perut ikan. Itulah yang terjadi ketika manusia lebih percaya pada egonya sendiri. Maka semuanya tidak akan baik-baik saja. Ya, seringkali Bapak Ibu, ego kita berkata, aku tahu yang terbaik. Aku tidak mau dan mereka tidak pantas. Setidaknya mungkin itulah yang terpikirkan pada saat itu di dalam benak Yunus. Ya, seringkali kita juga hidup seperti itu, demikian Bapak Ibu. Ya, kadang masalah kita muncul bukan karena Tuhan tidak berbicara, tetapi karena kita lebih percaya suara diri sendiri daripada suara Tuhan. Di dalam pasal yang ketiga ini Allah masih memberikan kesempatan. Yunus akhirnya mau taat, lalu ia pergi ke Niniwe dan menyampaikan pesan dari Allah. Pesan yang disampaikan juga sangat singkat, demikian. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ya, tidak panjang, tidak dramatis dan tidak penuh retorika Bapak Ibu. Tetapi dampak yang terjadi sangat luar biasa. Pada masa itu orang-orang Niniwe percaya kepada Tuhan. Bahkan dari rakyat biasa sampai Raja Niniwe. Mereka merendahkan diri, berpuasa dan berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat. Ya, kadang Bapak Ibu yang membuat kita jauh dari Tuhan adalah ego kita sendiri. Yang membuat hati kita keras. Ego membuat kita sulit mengaku salah. Bahkan membuat kita merasa paling benar. Ketika hidup dipimpin oleh ego, hasilnya selalu berdampak kekacauan. Relasi rusak, hati yang gelisah, bahkan arah hidup yang tidak jelas. Tetapi ketika manusia merendahkan diri seperti Niniwe, Tuhan akan menunjukkan dan mau memberikan kita belas kasihan serta kesempatan kedua untuk memperbarui kehidupan ini. Pada perenungan firman Tuhan kali ini, pertanyaan kita cukup sederhana. Apa kita berjalan dipimpin oleh kehendak Tuhan atau oleh ego kita sendiri? Pesan daripada pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini, pada pagi hari ini adalah kiranya kita memilih taat. Bukan karena terpaksa, tetapi karena kita percaya bahwa jalan Tuhan selalu lebih baik daripada keinginan kita sendiri. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu hati menundukkan kepala kita, menyatukan pemikiran kita, bersatu hati di dalam doa. Tuhan yang penuh belas kasihan, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang memberikan kami kesempatan di dalam kehidupan ini. Engkau tidaklah cepat-cepat menghukum kami, tetapi Engkau lebih suka melihat kami berpaling daripada kejahatan dan hidup di dalam jalan kebenaran-Mu. Tuhan, kami mengaku seringkali ego kami lebih keras daripada ketaatan kami. Kami merasa benar sendiri. Kami sulit merendahkan hati. Kiranya Bapa mengampuni kami. Lembutkanlah hati kami seperti Engkau melembutkan hati orang Niniwe. Ajari kami peka mendengar suara-Mu.
Tolong kami supaya ketika Engkau berbicara kami tidak menunda untuk taat. Pada hari ini Bapak, kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat kami yang ada di kawasan resort GKI Buntok ini. Pada mereka yang telah berulang tahun usia maupun pertambahan usia pernikahan. Kami mengucapkan terima kasih Bapak untuk pertambahan umur yang Kau beri. Biarlah bukan hanya usia yang bertambah, tetapi iman pengharapan kami yang semakin dewasa. Hikmat yang semakin dalam dan hidup yang semakin berkenan kepadamu dan menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu di dalam perjalanan rumah tangga mereka. Di tengah suka dan tantangan, Engkau tetap setia memelihara keluarga kami. Kuatkanlah kasih karunia-Mu di dalam keluarga kami Bapa. Lembutkan hati mereka satu sama lain, jadikan rumah tangga mereka tempat damai dan saluran berkat bagi banyak orang serta kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pimpin kami berjalan bukan menurut ego kami Bapa, tetapi menurut kehendak-Mu. Hamba-Mu terbatas Bapa di dalam berkata-kata, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan lebih mengerti. Tuhan lebih mengetahui apa yang kami perlukan di dalam kehidupan ini. Berkati kami Bapa di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Amin.